Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tri Intan Putri Mayasari. Kali ini kita akan menggunakan kembali aplikasi SPSS untuk menjawab soal atau mengerjakan tugas ya yang diberikan oleh dosen saya. Di sini tugas pertama yaitu uji satu sampel atau one sample t-test. Di sini terdapat data-data dari nilai mata kuliah statistik mahasiswa KPI angkatan 2018. Kalau dihitung ini ada 80 totalnya data ini. Kemudian dari penelitian sebelumnya diketahui bahwa rata-rata nilai statistik mahasiswa KPI untuk angkatan sebelumnya adalah 85. Nah, di sini kita diminta untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata nilai mata kuliah statistik KPI angkatan 2018 adalah 85. Oke, untuk menjawab soal ini tentu saja kita menentukan ya H0-nya adalah mu sama dengan 85 dan untuk H1-nya mu tidak sama dengan 85. Kemudian taraf signifikasi yaitu alfa sama dengan 5%. Arah pengujian adalah dua arah karena dari ini ya tidak sama dengan ini. Taraf nyata pengujian alfa per 2. Kemudian nilai kritik dan daerah kritiknya adalah 1,96, di mana DF sama dengan N-1. 80 min 1 sama dengan 79. Nah, ini dilihat dari tabel T. Bisa kita lihat di sini. Nah, tadi alfanya 0,25 ya. Kemudian DB-nya 79. Nah, karena di sini maksimal hanya sampai 30, maka kita gunakan yang tak terhingga. Di sini terdapat 1,960. Nah, itu yang kita gunakan. Kemudian langsung saja di sini sudah saya input datanya. Ini sampai 80 data ya, semuanya sudah saya input. Kemudian juga di dua angka di belakang koma sudah saya ganti menggunakan nomor absen saya. Di variabel view juga sudah saya namai dengan skor. Kemudian labelnya matkul statistik. Kalau sudah begitu langsung saja kita ke analyze. Kemudian kita pilih comparments. Kemudian kita klik yang one sample t-test. Matkul statistik kita letakkan di test variabel. Kemudian test value-nya 85. Kita klik OK, kita tunggu outputnya. Nah, ini adalah outputnya, bisa kita lihat di sini. Dan di sini sudah saya jabarkan seperti ini ya. Ini outputnya tadi. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa nilai T hitung sebesar 4,871. Ini ya nilai hitungnya. Kemudian P value-nya 0,000. Ini artinya lebih kecil dari 2,5%. Nah, di sini kesimpulannya bahwa tolak H0 ya. Karena yang nilai T tadi di sini lebih dari 1,96. Kemudian dapat dijabarkan bahwa di sini artinya rata-rata nilai statistik mahasiswa KPI 2018 tidak lagi sebesar 85. Oke, kita lanjut ke tugas kedua, yaitu analisis uji T2 sampel saling bebas atau independent sample t-test. Di sini kasusnya seorang mahasiswa akan meneliti keterlibatan kerja karyawan di sebuah perusahaan yang ditinjau dari model kepemimpinan transaksional dan transformasional. Di sini diambil 40 sampel, masing-masing diambil 20 untuk transaksional dan transformasional. Nah, kemudian untuk menjawabnya kita tentukan H0-nya yaitu mu1 sama dengan mu2. H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2. Di sini taraf signifikansi yaitu alfa sama dengan 5%, sama seperti yang nomor 1. Arah pengujian adalah dua arah. Taraf nyata pengujian alfa per 2. Kemudian di sini nilai kritik dan daerah kritiknya adalah 1
nilai kritik dan daerah kritiknya adalah 1,960, dimana ini diambil dari DF-nya, yaitu N1 plus N2 min 2 sama dengan, karena tadi datanya masing-masing 20, jadi 20 plus 20 dikurangi 2 sama dengan 38. Nah, ini kalau kita lihat dari tabel T-nya, di sini kita temukan, kita ambil yang tak terhingga, ketemu dengan angka 1,960 ini. Oke, kalau sudah, kita langsung ke SPSS-nya ya. Di sini sudah saya input data-datanya. Ada 20, ini merupakan milik dari transaksional, dan 20 lagi ini untuk transformasional. Dan di sini juga di awal sampai nomor 10, di akhirnya sudah saya ganti menggunakan absen terakhir saya ya. Dan di sini juga saya petakan untuk metode pelatihannya, transaksional dengan angka 1 dan transformasional dengan angka 2. Kemudian kalau sudah, kita langsung saja ke analyze, kemudian components, kita pilih yang independent sample t-test. Nah, waktu pelatihan ini kita taruh di test variable, dan untuk metode pelatihannya kita taruh di grouping variable. Kita klik OK. Ya, dan inilah outputnya. Kemudian kalau kita sudah dapat outputnya, bisa kita simpulkan seperti ini. Kesimpulannya, nilai T hitung sebesar 1,377. Ini ya nilai T-nya. Yang ini artinya berada di area terima H0 di sini. Kemudian untuk P-value-nya 0,177, yang artinya ini lebih besar dari 2,5%. Sehingga ini juga terima H0. Maka di sini dapat diartikan bahwa rata-rata model kepemimpinan transaksional dengan model kepemimpinan transformasional adalah sama. Atau dengan kata lain, pemberian model kepemimpinan transformasional belum memberikan dampak yang signifikan terhadap keterlibatan kerja karyawan. Dan kita lanjut ke soal nomor 3. Analisis uji T2 sampel berpasangan atau paired sample t-test. Nah, kasusnya sebuah perusahaan yang bergerak di bidang marketing ingin meningkatkan kinerja karyawannya dalam hal menjual produk. Nah, untuk itu perusahaan tersebut memberikan training kepada karyawannya. Apabila training tersebut efektif atau tidak, terdapat kemampuan menjual barang untuk dilihat ada peningkatan atau tidaknya peningkatan penjualan barang atau produk. Dan di sini diambil sampel 40 secara acak pada karyawan di perusahaan tersebut, dan inilah datanya ya. Kemudian untuk menjawab soal ini, pasti kita menentukan H0-nya dan juga H1. Di sini H0 μ1 sama dengan μ2, H1-nya μ1 tidak sama dengan μ2. Taraf signifikansi yaitu alfa sama dengan 5% ya. Kemudian arah pengujian adalah 2 arah. Taraf nyata pengujian alfa per 2. Nilai kritiknya ini ya. Nilai kritik dan daerah kritiknya adalah 1,960. Dimana ini diambil dari DF sama dengan N-1 sama dengan jumlah datanya ada 40 min 1 sama dengan 39. Nah, ini kita lihat di tabel T-nya ya. Di sini alfa per 2-nya 2,5%. Kalau kita lihat di tabel T-nya, tadi alfanya per 2 ini. Lalu jumlah DB-nya 39. Nah, di sini karena maksimal 30, kita pakai yang tak terhingga. Ketemulah 1,960. Sini. Kemudian langsung kita menuju ke SPSS. Nah, di sini data-datanya sudah saya input, ada 40 jumlahnya. Dan untuk 10 data pertama, angka terakhir sudah saya ganti menjadi nomor absen terakhir saya ya.
Nah, di sini saya akan menamai ini variabel 1 dengan sebelum dan variabel kedua dengan sesudah. Di bagian labelnya saya namai sebelum training. Dan di sini sesudah training. Nah, seperti ini. Lalu langsung kita menuju ke analyze, compare mean. Kita pilih yang paired sample t-test. Nah, di sini untuk ininya saya blok keduanya ya, kemudian saya tekan panah ini seperti ini, lalu kita klik OK dan inilah outputnya. Bisa kita lihat di sini. Kemudian kalau kita jabarkan, nah nilai T hitung sebesar 2,509 ini ya nilai T hitungnya, ini yang dipakai. Kemudian ini artinya berada di area tolak H0 karena di sini posisinya karena perbatasannya yaitu 1,96, jadi ada di area tolak H0. Kemudian untuk P value nya 0,016 ini 0,16 yang artinya ini juga tolak H0 ya, karena ini lebih kecil dari 2,5%. Nah, maka dapat diartikan bahwa kinerja karyawan antara sebelum pemberian training dan sesudah pemberian training tidak sama. Atau dengan kata lain, sebelum dan sesudah diadakannya training menyebabkan perbedaan dalam peningkatan penjualan barang atau produk. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.